Nama saya Cantika Raisa Handani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Kristen Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai sistem pencernaan. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan dibahas yang pertama ada zat-zat makanan, yang kedua, sistem pencernaan manusia, yang ketiga, sistem pencernaan ruminansia, dan yang terakhir ada kelainan atau penyakit pada sistem pencernaan. Zat-zat makanan. Zat-zat makanan merupakan senyawa kimia yang terkandung dalam berbagai bahan makanan. Makanan mempunyai peran yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Melalui makanan, manusia dapat memperoleh nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Nutrisi tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, karbohidrat. Yang kedua, protein. Yang ketiga, lemak. Yang keempat, vitamin. Dan yang terakhir ada mineral. Yang pertama, kita akan membahas mengenai karbohidrat. Karbohidrat merupakan suatu senyawa yang terdiri dari molekul-molekul karbon, hidrogen, dan oksigen atau karbon dan hidrat, sehingga dinamakan karbohidrat. Karbohidrat ini memainkan peran yang sangat penting dalam metabolisme untuk menjaga keseimbangan asam dan juga basa, membentuk berbagai struktur sel, jaringan, serta organ, dan dapat membantu pencernaan makanan pada saluran pencernaan. Fungsi karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Makanan yang termasuk ke dalam karbohidrat ialah sereal, berbagai jenis umbi-umbian, tepung, serta sagu. Karbohidrat terdapat 3 macam, yaitu monosakarida, disakarida, dan juga polisakarida. Monosakarida merupakan senyawa yang tersusun atas satu molekul gula. Monosakarida biasanya berasa manis karena merupakan molekul gula. Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Disakarida. Disakarida merupakan senyawa yang tersusun atas 2 atau lebih molekul gula. Disakarida memiliki tingkat kemanisan yang lebih tinggi dibandingkan dengan monosakarida. Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah maltosa, sukrosa, dan laktosa. Yang terakhir, polisakarida. Polisakarida merupakan senyawa yang tersusun lebih dari 10 molekul gula. Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah amilum, selulosa, lignin, pektin, dan glikogen. Selanjutnya, protein. Protein merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur hidrokarbon, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen, serta nitrogen, dan membentuk rangkaian yang disebut asam amino atau peptida. 2 kelompok asam amino penyusun protein, yaitu asam amino esensial dan non-esensial. Kemudian, lemak. Lemak merupakan rangkaian hidrokarbon yang mengandung fosfat. Setiap molekul lemak tersusun atas asam lemak dan gliserol. Lemak berfungsi sebagai cadangan energi dan pelarut vitamin A, D, E, dan K. Lemak dapat diperoleh dari lemak hewani dan juga lemak nabati. Selanjutnya, vitamin. Vitamin adalah protein atau asam amino yang berfungsi sebagai katalisator dalam reaksi-reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh. Vitamin dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, tetapi tetap harus ada di dalam tubuh. Vitamin berfungsi sebagai komponen organik enzim yang disebut sebagai koenzim. Kelompok vitamin berdasarkan kemampuan kelarutannya ada 2, yaitu yang pertama vitamin yang larut di dalam lemak, ada vitamin A, D, E, dan K. Yang kedua, vitamin yang larut di dalam air, ada vitamin B dan vitamin C. Yang terakhir adalah mineral. Seperti halnya vitamin, mineral juga sangat dibutuhkan oleh tubuh walaupun dalam jumlah yang relatif kecil.
Salah satu contoh mineral adalah kalsium, yang sangat dibutuhkan dalam proses pembekuan darah, yaitu sebagai katalisator pembentukan protrombin dalam plasma darah. Ion Fe dan Mg juga sangat dibutuhkan dalam proses pembentukan eritrosit sumsum merah tulang. Sekarang, kita akan masuk ke dalam sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan adalah saluran yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkannya untuk diserap oleh tubuh dengan jalan proses pencernaan, yaitu pengunyahan, penekanan, dan pencampuran dengan enzim dan zat cair yang terbentang mulai dari mulut sampai anus. Sistem pencernaan manusia terdiri atas saluran pencernaan makanan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan adalah alat-alat yang dilalui oleh makanan, yang meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah bagian yang menghasilkan enzim yang dibutuhkan untuk mencerna makanan tersebut, yang meliputi kelenjar ludah, lambung, hati, pankreas, dan juga usus. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mulut. Mulut merupakan suatu rongga yang dibatasi oleh rahang atas dan bawah, serta langit-langit. Dinding dalamnya dilapisi oleh sel-sel epitel pipi berlapis-lapis yang memproduksi lendir untuk melindunginya. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Yang pertama akan kita bahas di sini adalah gigi. Gigi terbentuk dari dentin atau tulang gigi yang di dalamnya terdapat pembuluh darah dan saraf. Gigi terdiri dari bagian mahkota dan akar gigi. Bagian luar gigi dilapisi oleh lapisan putih, mengkilat, tersusun dari kristal yang mengandung keratin dan berfungsi untuk melindungi dentin agar tidak cepat rusak. Lapisan ini disebut sebagai email atau enamel. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, gigi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama gigi seri atau incisor, memiliki bentuk yang pipih, dan berfungsi untuk memotong atau mengiris makanan. Yang kedua ada gigi taring atau canine, memiliki bentuk runcing dan memiliki fungsi mencabik dan menyobek makanan. Yang ketiga ada gigi geraham atau molar, memiliki bentuk berlekuk-lekuk dan fungsinya untuk mengiris dan melembutkan makanan. Selanjutnya ada lidah. Fungsi lidah sebagai indera pengecap atau perasa. Lidah juga membantu gigi untuk menempatkan dan mencampur makanan. Lidah juga dapat membantu menelan dan mendorong makanan masuk ke kerongkongan. Lidah banyak mengandung tonjolan atau papila dan sel saraf sehingga kita bisa merasakan rasa makanan. Selanjutnya, kelenjar ludah. Kelenjar ludah biasa disebut kelenjar air liur. Air liur terdiri atas air yang mengandung lendir dan enzim ptyalin. Enzim itu berfungsi mengubah makanan yang mengandung karbohidrat menjadi gula sederhana. Selain itu, air liur memiliki fungsi membasahi makanan dan melumasinya agar mudah ditelan serta mengurangi risiko infeksi mulut. Selanjutnya, kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan gelang-gelang tulang rawan yang digerakkan oleh otot lurik dan otot polos yang bekerja secara bergantian meremas dan mendorong yang disebut gerak peristaltik, sehingga bolus makanan dapat masuk ke dalam lambung. Makanan yang sudah masuk ke dalam mulut kemudian masuk ke kerongkongan melalui faring atau tekak. Pada faring terdapat lubang yang terletak di bagian yang menuju tenggorokan yang disebut glotis dengan klepnya disebut epiglotis. Fungsi epiglotis untuk mencegah agar makanan tidak masuk ke dalam tenggorokan. Lambung. Lambung terletak di dalam rongga perut atau abdomen, tepat di bawah diafragma di sisi kiri. Proses pencernaan di lambung terjadi secara mekanik dan kimiawi. Lambung dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kardia, fundus, dan juga pylorus. Kardia merupakan bagian lambung yang dekat dengan kerongkongan. Fundus merupakan bagian lambung tengah yang dindingnya tersusun atas otot-otot polos yang tersusun melingkar membentuk lekukan. Serta pylorus merupakan bagian lambung yang dekat dengan usus halus. Terdapat klep pylori
yang berfungsi menjaga makanan dari usus agar tidak kembali lagi ke lambung. Selanjutnya, usus halus. Usus halus berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan dan proses pencernaan terakhir. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau tengah atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Usus 12 jari atau duodenum adalah usus yang berbatasan dengan lambung pada ujung pilorus. Pada bagian ini merupakan tempat bermuaranya kelenjar-kelenjar pencernaan, antara lain kelenjar pencernaan di hati, kelenjar pencernaan di pankreas, kelenjar Lieberkühn, dan kelenjar Brunner dalam dinding usus 12 jari atau duodenum. Usus 12 jari merupakan bagian usus halus yang paling pendek, kira-kira ukurannya 30 cm. Duodenum juga merupakan muara dari kantong empedu. Pada duodenum terdapat enzim yang dihasilkan oleh pankreas, yaitu yang pertama enzim lipase, yang fungsinya mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kedua enzim amilase, yang fungsinya mengubah amilo menjadi gula. Yang terakhir ada enzim tripsin, fungsinya mengubah protein atau pepton menjadi asam amino. Selanjutnya usus kosong atau tengah. Bagian usus ini merupakan bagian usus halus yang berfungsi menyelesaikan pencernaan yang belum selesai di dalam duodenum. Kemudian yang terakhir adalah usus penyerapan atau ileum. Di sini terjadi proses penyerapan karena terdapat jonjot-jonjot usus atau villi yang fungsinya untuk memperluas area penyerapan. Pada jonjot usus terdapat 2 pembuluh, yaitu pembuluh darah. Fungsinya menyerap dan mengangkut glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral ke seluruh tubuh. Yang kedua ada pembuluh kil, fungsinya menyerap dan mengangkut asam lemak dan gliserol ke pembuluh balik besar, vena cava. Selanjutnya usus besar atau sering disebut kolon. Usus besar memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengatur kadar air pada sisa makanan. Yang kedua, tempat pembusukan makanan. Yang ketiga, pembentukan vitamin K. Fungsi usus besar tersebut dibantu oleh bakteri E. coli. Di dalam usus besar terdapat 3 bagian, yaitu kolon, caecum, dan rectum. Pada bagian pertemuan antara usus halus dengan usus besar, terdapat usus buntu atau umbai cacing yang bisa mengalami infeksi. Sisa makanan yang tidak terpakai beserta gas-gas disebut feses atau tinja yang akan dikeluarkan melalui anus. Yang kita akan bahas pertama adalah kolon. Pada kolon banyak hidup mikroorganisme seperti E. coli yang melakukan proses fermentasi sisa-sisa pencernaan sehingga terbentuk feses, vitamin K, dan vitamin B. Selain fermentasi, juga terjadi penyerapan kembali atau reabsorpsi beberapa senyawa yang masih berguna bagi tubuh, misalnya air, bilirubin, dan hematin. Selanjutnya caecum. Pada manusia, caecum tidak digunakan sehingga mengecil yang disebut usus buntu. Akan tetapi, caecum sangat berguna pada hewan pemakan rumput. Caecumnya berkembang sangat baik, seperti pada kelinci, sapi, dan juga kambing. Yang terakhir, rectum. Rektum merupakan tempat menampung sementara feses sebelum dikeluarkan. Jika penampungan di bagian ini terlalu lama, akan terjadi reabsorpsi oleh rektum sehingga sisa-sisa yang seharusnya dibuang akan diserap kembali. Hal ini dapat membantu metabolisme sehingga menyebabkan terjadinya gangguan pada tubuh. Yang terakhir adalah anus. Anus tersusun atas otot polos dan dapat berkembang membesar sesuai dengan kebutuhan yang ada. Proses pelepasan feses disebut defekasi. Sistem pencernaan ruminansia. Ruminansia merupakan ternak yang mampu mencerna secara fermentatif dan enzimatis karena memiliki saluran pencernaan yang khas. Lambung hewan ruminansia terdiri atas lambung pengunyah, yaitu rumen, dan retikulum, serta lambung kelenjar yaitu omasum dan abomasum. Selanjutnya, tahap pencernaannya. Mekanisme pencernaannya yaitu makanan berupa rumput yang telah dikunyah di dalam mulut masuk ke dalam rumen melalui esofagus.
Makanan sementara disimpan di dalam rumen. Selanjutnya, makanan menuju retikulum dan dicerna di dalamnya. Makanan yang telah dicerna kemudian dikeluarkan kembali ke mulut, dan di dalam mulut dikunyah kembali dan ditelan lagi ke retikulum. Proses ini disebut memamah biak. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam omasum, lalu ke abomasum, dan akhirnya masuk ke usus halus dan usus besar, serta akan dikeluarkan di dalam anus. Pembahasan yang terakhir adalah kelainan atau penyakit pada sistem pencernaan. Yang pertama ada konstipasi atau sembelit. Penyebabnya adalah kurangnya makanan yang mengandung serat, terlalu banyak duduk atau tidak ada pergerakan. Yang ketiga suka menahan BAB, dan yang keempat menderita kanker atau tumor usus. Ciri-cirinya adalah BAB tidak lancar, feses keras dan kering, sering sakit kepala. Cara mengatasinya adalah minum banyak air putih, makan makanan yang banyak mengandung serat seperti buah dan sayur, dan sering melakukan olahraga. Yang kedua adalah parotitis atau gondongan. Penyebabnya adalah virus yang menyerang kelenjar ludah. Ciri-cirinya adalah peradangan pada kelenjar ludah yang membengkak dan membesar. Cara mengatasinya adalah banyak mengkonsumsi air putih dan juga banyak mengkonsumsi vitamin C. Yang ketiga ada kolik atau radang usus besar. Penyebabnya adalah terlalu banyak konsumsi makanan yang merangsang lambung seperti alkohol dan cabai. Ciri-cirinya adalah diare, kram perut, konstipasi, pendarahan, atau luka pada usus. Cara mengatasinya adalah minum banyak air putih dan mengurangi konsumsi makanan yang bisa merangsang lambung. Yang keempat adalah hernia. Penyebab dari hernia adalah yang pertama, terlalu sering mengangkat beban berat sehingga membuat lemah dinding otot perut. Yang kedua, terlalu banyak tekanan di rongga perut karena batuk, bersin, dan mengejan. Ciri-cirinya, yang pertama robeknya lapisan dalam dinding perut di daerah pangkal paha. Yang kedua, terdapat benjolan di skrotum. Cara mengatasinya adalah minum banyak air putih serta lakukan operasi. Yang kelima adalah MAH atau gastritis atau tukak lambung. Penyebabnya adalah yang pertama adalah perut dibiarkan kosong sehingga HCl dapat mencerna dinding lambung. Yang kedua adalah peradangan pada dinding lambung akibat produksi HCl yang berlebih. Yang ketiga adalah infeksi bakteri oleh Heliobacter pylori. Ciri-cirinya adalah rasa nyeri pada bagian lambung. Cara mengatasinya adalah yang pertama, minum banyak air putih. Yang kedua, mengatur waktu makan secara teratur. Yang ketiga, mengurangi makanan yang dapat merangsang lambung. Selanjutnya, yang keenam adalah serokstomia. Penyebabnya adalah yang pertama, karena adanya penurunan volume saliva. Yang kedua, penggunaan obat-obat kimia. Yang ketiga, bernafas dengan mulut. Dan yang keempat adalah dehidrasi. Ciri-cirinya, mulut menjadi kering dan proses pencernaan tidak sempurna, serta produksi air liur menurun. Cara mengatasinya, minum banyak air putih, banyak konsumsi makanan vitamin C, biopsi kelenjar saliva, dan juga terapi. Ketujuh, usus buntu atau appendistis. Penyebabnya adalah infeksi bakteri. Ciri-cirinya, peradangan pada umbai cacing atau appendix. Cara mengatasinya yang pertama minum banyak air putih dan yang kedua mengurangi konsumsi makanan yang bisa merangsang lambung. Yang kedelapan, diare. Penyebab dari diare yang pertama adalah protozoa atau bakteri yang menyebabkan gangguan penyerapan air di usus besar. Yang kedua, masuknya bakteri tersebut membuat usus besar melakukan gerak peristaltik dengan cepat sehingga makanan lewat dengan cepat. Ciri-cirinya adalah feses menjadi encer.
Cara mengatasinya, yang pertama menjaga kebersihan lingkungan terutama air. Yang kedua, jangan mengkonsumsi makanan secara sembarangan. Yang ketiga, hindari makanan yang terlalu pedas dan asam. Yang keempat, banyak melakukan olahraga dan mengkonsumsi air putih. Yang kesembilan adalah liver atau orang biasa mengenal dengan penyakit kuning. Penyebabnya adalah yang pertama terbentuknya batu empedu yang menyumbat aliran cairan empedu. Yang kedua, penyumbatan menyebabkan cairan empedu tidak dapat masuk ke usus halus. Ciri-cirinya yang pertama adalah zat warna empedu akan terakumulasi di kulit sehingga tampak kekuningan. Air seni juga menjadi kuning pekat. Yang kedua, nafsu makan berkurang. Yang ketiga, mimisan, sakit kepala, bau badan tidak enak. Cara mengatasinya adalah yang pertama mengkonsumsi banyak air putih, yang kedua berjemur di pagi hari, dan yang ketiga adalah kurangi makanan yang berlemak. Selanjutnya adalah sariawan. Penyebab dari sariawan adalah kurangnya vitamin C, yang kedua kurang menjaga kebersihan rongga mulut, yang ketiga luka gigit, dan yang keempat adalah pemakaian obat kumur dan jamur. Ciri-cirinya adalah adanya luka kecil di dalam rongga mulut. Cara mengatasinya adalah minum banyak air putih, yang kedua konsumsi vitamin C, dan yang ketiga menjaga kebersihan daerah rongga mulut. Yang terakhir adalah karies. Penyebabnya adalah yang pertama, kurang menjaga kebersihan di daerah rongga mulut, terutama gigi. Yang kedua, adanya penumpukan sisa makanan pada gigi yang difermentasi oleh bakteri. Yang ketiga adalah perokok, pencandu obat dan alkohol, serta makanan manis. Ciri-cirinya adalah adanya lubang kecil pada gigi yang lama-kelamaan gigi akan berwarna kecoklatan. Cara mengatasinya adalah yang pertama minum banyak air putih dan yang kedua adalah menjaga kebersihan rongga mulut. Sekian dari materi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komen. Terima kasih.